Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat horor. Di sini saya kembali akan membawakan kisah yang bercerita tentang dahsyatnya dendam pelet tanah Banja. Semoga kawan-kawan nanti dapat menikmati ceritanya. Sebelum saya memulai kisahnya, alangkah baiknya kawan-kawan membantu saya dengan like dan subscribe video ini, dan jangan lupa dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Tanpa berlama-lama bercincang-cincang di awal, kita langsung menuju ke ceritanya. Wiwin, teriak suara wanita dari dalam rumah. Di dapur, Wiwin yang sedang sibuk mencuci piring sesegera mungkin untuk merespon panggilan tersebut. "Iya, Uma," jawab Wiwin dengan tangannya masih banyak sabun. Uma adalah panggilan buat ibu dalam bahasa Banjar. "Cuci piringnya belum selesai kah?" tanya Uma. "Belum, Mak." "Ayo cepat selesaikan. Sebentar lagi keluarga dari pihak laki-laki akan datang. Sekalian kamu panaskan makanannya ya," perintah Uma. "Gimana bisa aku mengerjakan semuanya dalam waktu singkat, Mak? Tanganku kan cuma 2, jawab Wiwin. "Kamu ini siapa suruh dulu susah dikasih tahu orang tua? Pilih lelaki kok berandalan seperti itu. Setelah hamil malah ditinggalkan. Sekarang yang nanggung hidup kamu dan anak mamamu itu siapa? Giliran dimintain tolong gitu aja pelitnya minta ampun. Padahal kan cuma tenaga," ucap Uma. Wiwin pun menghela nafas. Untuk kesekian kalinya hal itu diungkit lagi oleh umanya. Wiwin pun tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Hari itu adalah acara tunangannya adiknya yang bernama Risma. Wiwin disuruh mengerjakan semua persiapannya karena dia masih numpang di rumah ibunya. Karena ibunya pernah berkata, apa gunanya Wiwin dan anaknya ditampung di rumah kalau hanya untuk bermalas-malasan. Lama kemudian terdengar suara anak yang menangis di bawah meja. Ya, itu anaknya Wiwin yang tadi sengaja ia tidurkan di bawah meja agar tidak mengganggu neneknya di luar. Anak berusia 2 tahun itu merengek pada Wiwin. "Sebentar ya, Nak," ucap Wiwin sambil menaruh piring yang telah dicucinya. Namun anak itu terus saja menangis untuk meminta susu. Akhirnya mau tidak mau, Wiwin harus terlebih dahulu menyusukan anaknya. Sementara di luar sana mendadak terdengar suara ramai. "Mungkin dari pihak laki-laki sudah datang ya," pikir Wiwin. Wiwin pun segera menaruh kembali anaknya dan segera memanaskan makanan yang sudah dari tadi pagi ia masak. "Win, segera bawa keluar makanannya," perintah ibunya. "Iya, Mak, sebentar. Ini masih dipanaskan," jawab Wiwin. "Ya Tuhan, kamu ini dari tadi pagi ngapain aja sih? Ngerjain gitu aja lama banget. Kamu sengaja mau bikin Uma dan adikmu malu di depan calon mertuanya," ucap ibunya Wiwin. "Maaf Uma, tadi Rizal bangun, dia minta susu," jawab Wiwin sambil tertunduk. "Hah? Gak anak gak ibunya sama-sama nyusahin," umpat ibunya yang membuat Wiwin langsung menangis. Sebenarnya Wiwin ini udah pernah ngomong ingin bekerja, namun ibunya nggak mau direpotkan jika harus menjaga Rizal cucunya. Alhasil, Wiwin hanya bisa bekerja sebisanya dengan membuat gorengan dan kue-kue yang dia titipkan di warung-warung sekitar rumah. Modal jualan gorengan dulu dikasih oleh ayahnya tanpa sepengetahuan ibu dan adiknya si Risma. "Sebentar ya, Nak. Ibu mau ngantarkan makanan ini keluar," ucap Wiwin ke anaknya. Saat sedang sibuk menyajikan makanan ke para tamu, Wiwin dikejutkan dengan suara anaknya yang tiba-tiba menangis dengan sangat keras. Sesampainya di belakang, Wiwin melihat Rizal yang sudah terbaring, badan yang sudah merah melepuh karena tersiram kuah sayur yang Wiwin tadi panaskan. Wiwin pun langsung menangis histeris hingga membuat ayah dan ibunya dan disusul para tamu sontak berlari menuju dapur. Melihat cucunya yang mengenaskan, ayah Wiwin langsung mengambil sarung dan langsung menggendong cucunya keluar rumah.
Bapak mau kemana? Ini ada tamu, ucap ibunya Wiwin. Mata kamu tidak lihat? Ini cucumu sedang darurat. Badannya melepuh. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Bentak ayahnya yang disusul Wiwin untuk membawa sang anak ke rumah sakit dengan membawa motor. Sesampainya di rumah sakit, para petugas medis langsung membawa anaknya Wiwin ke ruangan khusus. Wiwin dan ayahnya diminta menunggu di luar dan mengisi administrasi. Selang 1 jam, pintu ruangan tempat Rizal dirawat pun terbuka. Disusul seorang dokter yang keluar dengan wajah yang tertunduk lesu. Pak, gimana keadaan anak saya? Anak saya nggak apa-apa kan, Pak? Tanya Wiwin khawatir. Maaf, Pak, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun Allah berkehendak lain. Anak ibu tidak bisa diselamatkan, jawab dokter yang menanganinya. Wiwin pun langsung lemas. Dirinya seperti tersambar petir di siang bolong. Dia pun terjatuh yang langsung ditahan oleh ayahnya. Iya, Rizal, anak semata wayangnya, yang jadi harapan dia satu-satunya dan jadi alasan dia untuk tidak menyerah, malah lebih dulu meninggalkannya. Keesokan harinya, Rizal pun dimakamkan. Tidak banyak warga yang ikut mengantar. Kenapa kamu ninggalin ibu begitu cepat, Nak? Terus ibu dengan siapa melanjutkan hidup di dunia ini? Isak Wiwin sambil memeluk mainan dan boneka milik anaknya. Rizal adalah anak yang lahir dari Wiwin dan pacarnya di luar pernikahan. Wiwin pun teringat dengan kejadian masa lalu yang membuat hidupnya jadi seperti ini. Wiwin dulu sebelumnya adalah anak yang baik, namun karena mengenal pacarnya yang sering mabuk-mabukan dan hidup menggelandang, akhirnya Wiwin ikut terpengaruh. Puncaknya, Wiwin pergi dari rumah bersama pacarnya dengan membawa kabur seluruh tabungan ibunya. Setelah 1 tahun, Wiwin pulang ke rumah dalam keadaan hamil dan ditinggalkan oleh pacarnya. Ibunya pun memaki-makinya habis-habisan. Itulah yang membuat sang ibu begitu marah dan membenci Wiwin dan anaknya. Ayahnya pun marah, namun dia nggak tega memendamnya berlama-lama. Bagaimanapun, Wiwin ini adalah anak kesayangannya. Apalagi Wiwin sedang hamil. Maaf, Mak. Maafin Wiwin. Wiwin janji gak bakal berubah, ucap Wiwin sambil bersujud mencium kaki ibunya. Apa? Maaf? Kamu sudah tidak aku anggap sebagai anakku lagi. Kamu aku anggap sudah mati, bentak ibunya. Ayahnya yang tidak tega pun langsung mengusap punggung Wiwin dan memeluknya. Memang dari dulu, ayahnya terlalu memanjakan Wiwin dibanding dengan Rismadinya. Itulah yang kadang membuat ayah dan ibunya ribut karena dinilai tidak adil. Sudah, Nak, berdiri. Ayo ayah antar kamu ke kamarmu. Ajak ayahnya yang langsung membawa Wiwin untuk beristirahat. Bapak mau bawa kemana anak sialan itu? Teriak ibunya. Ayahnya pun tidak merespon ucapan ibunya Wiwin. Sejak saat itulah ibunya memberi persyaratan. Jika Wiwin mau tinggal di rumah itu, dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bahkan saat baru 3 hari dia melahirkan Rizal, Wiwin sudah dipaksa untuk membersihkan rumah dan cucian yang telah menumpuk. Mak, Wiwin masih sakit, Mak, ucap Wiwin memohon. Matamu gak lihat? Itu cucian udah numpuk, rumah udah pada kotor. Kalau kamu tak mau ngerjain, mending kamu dan anakmu pergi keluar dari rumah ini, bentak ibunya. Wiwin pun langsung beranjak dari tempat tidur sambil menahan sakit bekas lahiran kemarin dan segera melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh ibunya. Selama 3 hari, Wiwin beristirahat. Ayahnya lah yang mengerjakan pekerjaan rumah sebisanya. Ayahnya tidak menyuruh ibunya karena mereka habis ribut, karena sang ayah selalu membela Wiwin. Nak, sudah, jangan nangis terus. Ikhlasin Rizal. Insya Allah kelak dialah yang akan menunggu kita di surga.
ucap ayahnya yang membuyarkan lamunannya. "Yah, setelah 7 harinya Rizal, aku izin mau nyari kerja ya. Aku mau ngontrak aja. Wiwin gak mau ngerepotin ayah dan ibu terus," ucap Wiwin. "Loh, rumah ini kan rumah kamu juga, nak. Ayah gak pernah merasa direpotkan. Kesalahan kamu yang dulu udah ayah maafkan. Yang penting sekarang kamu semangat menatap masa depan. Apapun keputusanmu, ayah akan mendukung," ucap sang ayah yang membuat Wiwin langsung menangis di pelukan sang ayah. Saat ibu dan adiknya sedang makan bersama, Wiwin yang di dapur mendengarkan cerita Risma tentang calon suaminya yang sangat baik, yang ujung-ujungnya kembali dibanding-bandingkan dengan pasangan Wiwin yang gak jelas asal-usulnya. Wiwin yang mendengar itu hanya bisa menangis lirih. Keesokan harinya, Wiwin pun pergi mencari lowongan pekerjaan. Karena hanya memiliki ijazah SMP, dia hanya bisa menawarkan tenaganya ke toko-toko dan rumah makan. Setelah beberapa toko dan warung makan dia tanya, akhirnya dia pun diterima di salah satu rumah makan. Calon bosnya sangat senang karena kebetulan orang yang biasanya sedang masak, cuti mau melahirkan dan dia sangat membutuhkan penggantinya. Dia pun langsung diterima dan langsung bisa bekerja saat itu juga. Bosnya pun sangat senang melihat kinerja Wiwin yang sangat cekatan dan masakannya cocok dengan cita rasa pelanggan. Tidak lupa sebelum pulang, bosnya memberi uang transportasi dan menyuruh Wiwin membungkus sisa sayur dan lauk yang tersisa. "Terima kasih, Bu. Segini saja udah cukup buat saya untuk makan ayah," ucap Wiwin yang merasa bahagia telah diterima dan bekerja di tempat yang sangat nyaman. "Wah, enak ya keluyuran. Setelah jadi janda mau nyari laki-laki lain lagi. Apa nggak kapok?" ucap ibunya saat melihat Wiwin baru sampai rumah. "Nah, Wiwin nggak keluyuran. Wiwin kerja di rumah makan. Ini Wiwin bayarkan sayur asem sama semur ayam kalau Mak mau," jawab Wiwin. "Halah, paling juga makanan basi," jawab ibunya dengan nada ketus. "Sini nak, biar ayah yang makan. Kamu udah makan?" saut ayahnya dari belakang rumah. "Udah ya, tadi di warung. Sebentar aku ambilkan mangkoknya dulu," ucap Wiwin yang langsung ke dapur mengambil piring dan mangkok untuk ayahnya. Setelah bisa bekerja sendiri dan makan terjamin, Wiwin terlihat lebih berisi. Tidak kurus seperti sebelumnya. Dia pun terlihat bertambah cantik seperti setiap harinya. Itu karena Wiwin mulai kembali merawat dirinya. Wiwin yang memang dasarnya cantik dan ramah, itu tidak sulit untuk disukai oleh orang-orang. Dia pun mulai membuka diri, hingga ada salah satu karyawan bengkel sepeda motor yang menyukainya. Dia adalah Kahfi, seorang laki-laki yang sedikit lebih muda dari Wiwin, namun berpawakan tinggi. Kahfi pun selalu mencari bahan obrolan saat makan di tempat Wiwin bekerja. Tak jarang juga, dia memberikan hadiah kecil yang membuat Wiwin sangat senang. Selain humoris, Kahfi juga sangat perhatian terhadap Wiwin. Pada sore itu, Wiwin mengizinkan Kahfi mengantarkan Wiwin pulang ke rumahnya. Kebetulan hari itu sedang ada persiapan pernikahan Risma esok hari. "Kamu mau mampir? Aku bikinin kopi," tanya Wiwin. "Apa nggak apa-apa kah?" tanya balik Kahfi. Dari kejauhan, ibunya Wiwin menatap ke arah mereka dengan tatapan sinis. "Kamu siapa? Kok bisa nganterin Wiwin ke rumah?" tanya ibunya dengan wajah jutek. "Perkenalkan, saya Kahfi, tetangga di tempat Wiwin kerja, Bu," jawab Kahfi dengan sopan. Melihat adanya kecanggungan yang terjadi antara Kahfi dan ibunya Wiwin, ayahnya Wiwin langsung datang dan menyalami Kahfi. "Ayo nak, sini duduk dulu biar diambilkan kopi sama Wiwin," ucap ayahnya sambil mempersilahkan Kahfi untuk duduk. Walaupun baru saja kenal, ayahnya Wiwin terlihat sangat akrab dan nyambung ngobrol dengan Kahfi. Tidak seperti saat
dengan calon suaminya Risma. Kavi baik ya Nduk, orangnya enak diajak ngobrol, ngomongnya juga sopan. Besok undang dia ya kemari pas acara nikahnya adikmu. Ucap ayahnya sesaat setelah Kavi berpamitan pulang. Iya pak, besok biar saya telepon buat dia datang. Jawab Wiwin sambil tersenyum, karena hatinya sedang berbunga-bunga karena ayahnya sangat menerimanya. Setelah libur 2 hari karena ada hajat di rumahnya, Wiwin pun kembali bekerja. Namun dia sering melamun, dia merasa ibunya belum bisa baik padanya. Dia malahan dibanding-bandingkan Kavi dengan suami adiknya. Karena melihat perubahan dalam diri Wiwin, kedua teman kerjanya pun merasa khawatir. Kamu kenapa, Win? Kok tumben kamu sering bengong? Lagi mikirin abang Kavi ya? Ledek temannya sambil mencolek pipi Wiwin. Akhirnya di situ Wiwin pun menceritakan perlakuan yang diterimanya di rumah. Mendengar itu, teman-temannya merasa sedih dan tidak menyangka atas apa yang telah diperbuat ibunya ke Wiwin. Wah, kalau aku sih udah aku rebut itu suami adikmu. Biar sakit hati tuh adikmu sama ibumu, ucap Dina. Hush, kamu ini kalau ngomong sembarangan, kalau didengar setan gimana? Saut Wati. Acil, makan. Obrolan mereka pun terhenti saat ada orang yang baru datang mau makan. Kamu kok sampai malam? Kamu sengaja ya biar gak beresin kerjaan rumah? Tanya ibunya dengan nada kasar saat Wiwin baru saja sampai rumah. Enggak mak, tadi di warung rame. Pas mau pulang tiba-tiba ada pesanan nasi bungkus, jawab Wiwin. Alah, alasan saja. Cepet tuh, cuci piring yang udah numpuk, perintah ibunya yang langsung melengos pergi. Wiwin pun semakin sakit hati dengan perkataan ibunya. Dia merasa memang dari dulu ibunya lebih menyayangi Risma, adiknya, daripada dirinya. Halo Din, kamu punya kenalan orang pintar? Tanya Wiwin ke Dina melalui telepon. Ada, untuk apa Win? Tanya Dina. Setelah aku pertimbangkan, aku memilih mengikuti saranmu. Ibuku sudah keterlaluan. Aku akan membuat dia sedih jika anak kesayangannya disakiti, balas Wiwin. Ada Win, namanya Kai Siwat, tapi rumahnya cukup jauh. Nanti aja kalau libur kita ke sana, ucap Dina. Oke baiklah, tapi ini rahasia kita berdua ya, balas Wiwin. Tenang aja, Kai Siwat itu masih saudara sama bapakku. Tak jamin rahasiamu aman Win, ucap Dina. Akhirnya hari libur pun tiba. Pagi itu Wiwin dan Dina pergi ke rumah Kai Siwat yang rumahnya lumayan jauh. Tinggalnya beda kabupaten dengan Wiwin. Kita makan nasi kuning dulu ya Win. Aku belum sarapan, ajak Wiwin. Kalau mau pasang susu dilarang makan nasi kuning. Kita nyari soto banjir aja ya, balas Dina. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam, akhirnya mereka sampai di tempat Kai Siwat. Rumahnya seperti rumah warga desa pada umumnya. Rumah panggung tinggi yang terbuat dari kayu ulin dengan hiasan ukiran khas Dayak di depannya. Selamat siang Kai, selamat siang, ucap Dina memanggil Kai Siwat. Iya masuk Din, ucap seorang laki-laki tua berumur sekitar 70 tahun keluar dari dalam rumah sambil membawa 2 gelas teh. Loh Din, kok Kai udah bawa minuman? Apa ada tamu ya selain kita? Bisik Wiwin. Kai Siwat yang mendengar pun hanya tersenyum. Hush, Kai ini orang sakti. Dia tahu kalau bakal ada tamu yang datang. Minuman ini ya memang dibuat untuk kita, balas Dina. Silahkan diminum. Kalian pasti haus karena habis perjalanan jauh, ucap Kai Siwat. Mereka pun langsung meminumnya. Gimana kabar ayahmu Din?
Baik Kayi, ayah juga titip salam buat Kayi, jawab Dina. Mereka pun meneruskan basa-basi mengobrol karena udah lama tidak berkunjung. Jadi gini Kayi, maksud kedatangan kami ke sini adalah belum sempat Dina memberitahu tujuannya. Kayi Siwat sudah memotong omongan Dina. Udah, Kayi udah tahu. Kamu udah yakin dengan niatmu Win untuk pasang susu? Tanya Kayi ke Wiwin. Iya Kayi. Saya sudah gak tahan nerima hinaan dari keluarga saya, ucap Wiwin. Baiklah, balas Kayi sambil menghela nafas. Ritual pun segera dimulai. Kayi menyuruh Wiwin ke kamar. Di sana, dia sudah menyiapkan bunga dengan 3 warna berbeda. 3 buah jarum kecil berwarna emas, dan 1 ekor ayam hitam. Kayi pun menyuruh Wiwin untuk membuka seluruh bajunya dan menggantinya dengan selembar jari. Wiwin pun sempat batin dalam hati karena dia merasa malu jika tubuhnya dilihat oleh seorang kakek tua. Kamu gak usah malu, ucap Kayi Siwat yang seolah bisa membaca pikirannya. Wiwin pun disuruh berbaring di atas dipan dengan mata terpejam. Kayi hanya memasukkan 3 jarum emas ke wajahmu. Kayi gak berani memasang terlalu banyak, nanti takutnya berefek buruk padamu, ucap Kayi Siwat. Sebelum jarum itu dipasang, Kayi Siwat terlebih dahulu menusukkan jarum itu ke tubuh ayam yang sudah dia siapkan. Lalu, jarum yang sudah terkena darah itu dimasukkan ke bagian wajah Wiwin. Kamu sekarang bangun, ucap Kayi. Sudahkah Kayi? Kok gak terasa? Tanya Wiwin. Sudah. Kamu makan 3 bunga ini ya. Kamu habiskan, baru setelah itu minum air kopi ini. Setelah ini, pantangannya adalah kamu jangan makan sate atau apapun penyajiannya yang ditusuk. Jangan lewat di bawah jemuran. Jangan makan ikan yang ada patilnya, seperti ikan baung, ikan patin, ikan lele, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jangan makan pisang emas, ucap Kayi Siwat. Setelah selesai, mereka pun pamit. Karena dari rumah Kayi udah sore, Wiwin pun sampai rumah pukul 7 malam. Wiwin pun sudah siap mental bakal kena marah dari ibunya. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Kok kamu pulang malam, nak? Apa sudah makan? Tanya ibunya dengan lembut. Wiwin pun kaget. Seumur hidupnya, baru kali ini ibunya bersikap baik. Dalam hatinya, sungguh ampuh susu dari Kayi Siwat ini. Udah mak, Wiwin mau langsung ke kamar. Wiwin capek, ucap Wiwin yang langsung masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, seperti biasanya, sebelum kerja, Wiwin terlebih dulu menyiapkan makanan di dapur. Abang mau mandi dulu ya, Dik, ucap Rohim, suami Risma, yang langsung keluar dari kamar menuju belakang. Kamu mau mandi, Him? Tanya Wiwin yang berpapasan dengan Rohim yang mau masuk ke kamar mandi. Rohim pun tiba-tiba seperti terhipnotis. Dia malah menaruh handuknya di kursi dan berjalan mengikuti Wiwin yang sedang menyiapkan masakan. Rohim bantu ya kak? Kamu gak jadi mandi? Tanya Wiwin sambil tersenyum. Akhirnya kamu kena juga, batin Wiwin dalam hati. Abang, ngapain? Katanya mau mandi, tanya Risma. Kamu jangan teriak-teriak. Ini kan di dalam rumah. Ini abang bantuin kakak sebentar, jawab Rohim. Tanpa menghiraukan kedatangan Risma, Wiwin pun langsung keluar dari dapur sambil tersenyum sinis. Semenjak itu, hubungan Wiwin dan Rohim pun semakin akrab. Berbarengan dengan itu pula, rumah tangga Rohim dan Risma jadi sering cekcok. Puncaknya di sore itu, Rohim menampar pipi Risma dengan sangat keras. Abang sudah berani main tangan ke Risma. Kenapa abang jadi seperti ini? Ucap Risma yang menangis sambil memegangi pipinya yang memerah.
Tanpa mempedulikan istrinya, Rohim pun membuka lemari dan memasukkan bajunya ke dalam sebuah tas. "Abang mau kemana?" tanya Risma menangis. "Aku mau pergi dari rumah ini. Aku sudah gak mau denger ocehanmu setiap hari," jawab Rohim. Ayahnya yang mendengar keributan itu pun langsung menyuruh mereka buat berhenti berdebat. "Nak Rohim, ayah mau ngomong," ucap ayahnya Risma. "Ayah menikahkan kamu dan menyerahkan anak saya ke kamu itu untuk kamu jaga, bukan untuk kamu sakiti. Dan dulu kamu dan keluargamu sendiri yang meminta baik-baik ke sini," ucap ayah Risma dengan baik. "Sebaiknya redam dulu amarah kalian. Pikirkan baik-baik keputusan kalian. Lebih baik kamu taruh dulu pakaianmu. Kamu pergi menenangkan diri dulu ya," lanjut ayahnya Risma. Rohim pun kembali menaruh pakaiannya dan pergi keluar dengan sepeda motor. Di jalan, dia bertemu dengan Wiwin yang baru pulang dan turun dari angkot. "Ayo ikut aku," ucap Rohim yang langsung menarik tangan Wiwin untuk naik ke motor. "Aku serius denganmu, aku ingin menikahimu," ucap Rohim yang membawa Wiwin ke sebuah warung makan. "Jangan dulu. Gimana dengan istrimu? Ceraikan dulu istrimu. Aku gak mau dituduh telah merebutmu dari dia," ucap Wiwin. Dalam hati Wiwin tertawa puas. Dia ingin lebih lama membuat Risma, anak kesayangan ibunya itu, menderita. Kalau Risma menderita, ibunya pun akan lebih menderita karena melihat anaknya yang disakiti oleh menantunya sendiri. Wiwin pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Biaya hidup dan kebutuhannya sekarang secara sembunyi-sembunyi dicukupi oleh Rohim. Wiwin pun pamit ke kafe kalau dia akan 2 minggu di Kalbar ke rumah saudaranya. Sore itu, setelah Wiwin pulang menemui kafe, dia mendengar ribut pertengkaran Risma dengan suaminya. Ibunya yang khawatir pun langsung bergegas membuka pintu kamar karena mendengar Risma menangis. "Bang, jangan pergi," rintih Risma sambil memegangi kaki suaminya. "Heh, kamu apakan anakku? Berani-beraninya kamu. Akan aku laporkan kamu ke polisi," ucap ibunya. "Halah, aku gak peduli. Urus saja anakmu yang tidak berguna itu." "Saya gak peduli," ucap Rohim sambil menendang tubuh istrinya. Rohim pun langsung pergi sambil membawa pakaian dan kunci mobilnya. Ibunya yang mendengar jawaban dari menantunya itu pun semakin terbakar emosi. Wiwin yang melihat pertengkaran itu pun hanya tersenyum sinis. Keesokan harinya, Wiwin mengunjungi rumah makan tempat dia bekerja dulu. "Din, sepertinya aku pengen pasang susuk lagi, biar lebih kuat." "Jangan banyak-banyak, Win, nanti susah melepasnya," jawab Dina. "Tapi aku pengen lebih kuat." "Kamu kapan liburnya? Aku pengen kamu ngantar aku lagi ke rumah Kayi," ucap Wiwin. "Ya udah, lusa aku libur," jawab Dina. Hari itu pun mereka kembali ke rumah Kayi Siwat. Sebelum sampai rumah, Wiwin berniat membawakan oleh-oleh untuknya. "Kita makan dulu di situ yuk, Win. Aku lapar," ucap Dina. "Hayu," balas Wiwin. Mereka pun makan dengan lahap. Mereka tidak sadar bahwa malapetaka akan terjadi pada Wiwin. Saat selesai makan dan mau membayar, tiba-tiba kepala Wiwin pusing. Pandangannya menjadi gelap dan dia pun terjatuh sambil kejang-kejang. Semua orang di situ pun panik, terlebih Dina. "Win, kamu kenapa?" ucap Dina yang sangat khawatir. Tanpa diduga, Wiwin tadi memesan semur ikan yang ikannya berasal dari potongan ikan patin bagian ekor. Dia pun terkena efek dari melanggar pantangannya. Dibantu oleh warga, Dina pun membawa Wiwin ke rumah Kayi yang hanya 1 kilometer dari warung itu. "Dia telah melanggar pantangannya," ucap Kayi Siwat. "Terus gimana, Kayi? Apa Kayi nggak bisa cabut susuknya?" tanya Dina sambil menangis. "Tidak bisa. Temanmu ini telah menambah pasangan susuk
Dengan bantuan paranormal lain, Kayik tidak bisa mengeluarkannya. Hanya paranormal itu yang bisa mengeluarkannya, jawab Kayik Siwat sambil menghela nafas panjang. Dina pun kembali membawa pulang Wiwin yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Sesampainya di rumah, orang tuanya pun sangat panik melihat keadaan Wiwin yang sudah tidak sadarkan diri, terutama sang ayah. "Kenapa Wiwin? Wiwin kenapa, Din?" tanya ayahnya. Dengan pertimbangannya, akhirnya Dina menceritakan semua yang terjadi. Dina pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Wiwin tidak pernah menceritakan dengan siapa susuk yang terakhir itu ditanam. Selama 3 hari dirawat di rumah sakit, Wiwin pun menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tubuh membiru di beberapa titik. Tangis ayahnya pun pecah. "Kenapa kamu ninggalin ayah, Nak?" ucap ayahnya sambil menangis meratapi nasib putri kesayangannya itu. Wiwin pun dimakamkan tidak jauh dari makam Rizal anaknya. Di malam itu, ibunya didatangi Wiwin di dalam mimpi. Wiwin yang wajahnya berdarah dengan jarum-jarum menancap di pipinya, itu memohon maaf kepada ibunya. Dia meminta maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan. Ibunya pun terbangun dan menangis. Dia akhirnya sadar bahwa dia telah bertindak tidak adil terhadap Wiwin anaknya. Keesokan harinya, ayah dan ibunya pun ke makam Wiwin sambil mendoakannya. "Maafin ibu ya, Nak. Selama ini ibu yang salah. Kamu pasti sangat sedih karena diperlakukan ibu kepadamu," ucap ibunya dengan tangis pilu, menyesali perbuatannya ke anaknya itu. Dan cerita pun selesai.